1, 2, 3. Lalu kita ketemu di Naoiki Shinao Ikigai gitu ya. Kali ini kita dalam episode membahas Ikigai dari satu film yang baru saja tayang di Disney Plus itu ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu filmnya berjudul Luca itu ya. Nah, kurang afdol kalau kita sebelum membahas We can go anywhere, do anything. We just gotta stick together. We underdogs have to look out for each other, right? Underdogs! Tu sei l'amore, This is gonna be the best summer ever. amore. Io son felice. We'll ride down every road, Accanto a te see the whole world together. sera. Arriva il mare, It'll be amazing. arriva il mare. But there's just one thing. Whoa, wait! Did you see that? No one can find out. Please don't take my sunshine away. Bruno! Silencio Bruno. Louder! Silenzio Bruno! Silencio Bruno. Silenzio Bruno! Silencio Bruno. Can you still hear it? Nope, just you. Good! Now hang on! Silencio Bruno. What's wrong with you, stupido? You do it now. Just say the thing. What's wrong with you, stupido? Oke, itu tadi sekilas trailer dari film animasi Luca yang sudah tayang di Disney Plus itu ya. Dan kita berdua pada episode ini akan mencoba itu ya mengulas dari sisi Ikigai gitu ya. Nah, gimana Bro Boni melihat apa ya? Ada dua karakter ya di sini ya, yaitu Luca sebagai karakter utama, seorang apa ya, creature ya sebenarnya ya, yang dia hidupnya di dasar, di tepi pantai ya, di laut ya, dan ketika dia tubuhnya kering dia berubah menjadi manusia gitu ya. Dan ada satu karakter lagi sahabatnya yaitu Alberto. Kira-kira gimana Bro? Apa sih yang bisa kita pelajari Ikigai dari film ini? Ya, mungkin dari awal kesan dulu sih. Awalnya aku ingat sih dirimu kan yang rekomendasiin ya, nonton Luca itu ya, bagus gitu. Terus nggak terlalu tertarik di awalnya karena melihat kayaknya cerita anak-anak nih. Nah, tapi akhirnya coba nonton dan memang betul film ini punya pesan-pesan moral yang keren banget sih menurutku. Jadi kebetulan tuh kan nonton Raya dan sama besoknya nonton Luca itu ya. Kalau dari pesan moral sih aku lebih pegang Luca sih. Ya kalau bicara masalah Ikigai bagus sih. Kalau aku sih mencoba melihat dari sisi orang tua sih. Nanti dirimu mungkin dari sisi yang lain bolehlah di-share kan. Nah di sini aku melihat tuh ada dua sosok ayah ya. Yang pertama itu ayahnya Luca, yang si creature itu, nggak tahu namanya siapa sih, nggak disebutin. Terus yang kedua itu ayahnya Julia atau Julia itu kan, namanya Massimo kalau nggak salah. Iya, Massimo. Nah, aku melihat bagaimana ayah dari Luca tuh mendidik Luca itu dengan sangat protektif. Anaknya mau exploring apa nggak boleh, mau ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Jadi anak itu harus menjalani kehidupan seperti yang orang tuanya mau. Akhirnya kan minggat tuh, si Lucanya minggat kan. Nah, oke. Nah, sementara aku melihat di Massimo itu juga seorang bapak. Memang dari tampilannya jauh lebih menakutkan kayak Brutus itu ya, Brutusnya Popeye. Menyeramkan. Tapi dari cara mendidik itu aku melihat dia adalah contoh ayah yang apa ya, membebaskan dengan tanggung jawab pada anaknya. Itu asiknya. Kalau aku melihat sebagai anak, aku senang diperlakukan seperti itu. Intinya
ayahku itu percaya sama aku, orang tuaku percaya sama aku. Nah, memang kita diberi kebebasan, namun kita memang dituntut tanggung jawab. Hasilnya apa? Itu kan juga si Julia kan juga bekerja juga ya, akhirnya dia menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berani, ya explorer. Beda dengan si Luka, ya agak katrok gitu si Lukanya gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Nah, karena memang didikannya protektif. Jadi yang aku coba lihat di sini Ikigai sebagai ayah sih, dimana aku belajar banget sih sama si Massimo, bagaimana menjadi ayah itu yang belajar memberikan kebebasan pada anak, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu yang nggak gampang sih. Kadang kita, anak kita mau nyebrang jalan aja kita khawatir gitu ya. Khawatir, takut banget, padahal anak kita udah SMP, udah SMA, udah gede, tapi kita kadang masih takut loh. Itu nggak gampang. Akhirnya kita menjadi sosok bapak yang kayak bapaknya si Luka. Akhirnya anaknya nggak bisa apa-apa itu kan, nggak tahu banyak, nggak bisa exploring macam-macam. Itu sih bro. Sementara kalau dari kedua sosok orang tua nih, ya. Kalau diri melihat dari sisi perspektif orang tua ya, ya artinya kan orang tua orang tua yang memerdekakan anaknya itu ya. Kalau orang tuanya si Julia itu ya, yang cewek itu, sedangkan ayahnya si Luka yang masih kekhawatirannya membuat si Luka ini dalam tanda kutip belum merdeka gitu ya. Sehingga, dan yang menjadi problem adalah si Luka ini adalah anak yang punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi ya. Beda mungkin kalau anak, dia tipikal anak yang mungkin tidak terlalu punya rasa ingin tahu, terus mungkin dia anak yang cenderung dalam tanda kutip patuh gitu ya. Ya mungkin akan berbeda cerita gitu ya. Dan mungkin ceritanya nggak akan seru gitu ya. Nah ini kan selalu ketika anak itu di challenge maka dilarang gitu ya. Justru di situ dia semakin keras gitu ya untuk mengejar apa yang memenuhi rasa ingin tahunya ya. Dan di situ ada peran Alberto ya, karena mungkin akan berbeda cerita ketika si Luka tidak bertemu dengan Alberto yang lebih dahulu dia berpetualangan di daratan gitu ya. Sehingga kalau ditarik dari sisi Ikigai itu ya, sebenarnya apa yang kita sukai ya, yang what you love, terus mungkin kalau masih anak-anak belum mencapai keempat aspek Ikigai ya, mungkin dia hanya rasa ingin tahu dan mungkin dari sisi ini passion ya, buat you love itu kan passion ya kan, tapi dia juga udah mikirin duit itu loh. Dia tahu bahwa ketika rasa ingin tahu itu butuh modal dalam tanda kutip gitu kan. Kenapa dia ikut kompetisi, terus kan dia pingin punya Vespa kan, pingin punya skuter supaya dia tuh bisa keliling dunia kan, pengennya kan kayak gitu kan sama Alberto. Nah dua hal itu yang dia dicoba dikejar oleh si Luka itu ya, dan itu terus dia banyak belajar. Artinya Luka ini banyak belajar untuk dia berani untuk mewujudkan Ikigainya itu karena ada peran Alberto dan terus hadirnya sosok Julia yang kompetitif itu ya, yang akhirnya banyak membantu juga. Mereka saling ya tipikal anak-anak ya, tiga sahabat yang saling mensupport itu sih. Jadi mereka masing-masing punya Ikigai dan di ending itu lebih terasa lagi itu ya, mungkin lebih jelas bagaimana akhirnya Luka berani untuk mengejar itu ya, rasa ingin tahunya lebih dari sekedar dia butuh belajar dan seterusnya itu ya, untuk bisa berkeliling gitu ya bersama Julia, akhirnya ke kota tempat ibunya Julia itu ya. Itu sih bro, jadi keren banget. Iya, dia pengen sekolah ya, yang akhir ya. Dia harus pengetahuan. Dan yang aku keren itu, yang keren banget itu sikapnya si Alberto ketika dia itu memberikan uangnya itu untuk biaya menjual untuk biaya sekolah itu ya, biaya perjalanannya si Luka. Itu keren banget loh, biaya perjalanan. Ya untuk anak-anak nggak mudah juga ya.
Iya, tapi dari sini kita Melepas belajar sesuatu yang itulah, disayangi. betul, itulah reason for being. Jadi Alberto pada saat itu dia paham kenapa aku ada gitu kan. Begitu Iya, pula iya, dengan iya. yang lain sih ya, termasuk dengan Luka. Aku ada ya untuk Orang tuanya. mencari tahu. Orang tuanya pun juga sama, reason for being. Menjadi bapak itu seperti apa sih? Menjadi ibu itu seperti apa sih? Iya. Oke, jadi Dia sebenarnya akhirnya mau melepaskan Luka Mm-mm. di akhir. betul, iya. Dan mungkin kalau kita pernah bicara masalah happiness ya, itulah happiness ya. Justru ketika kita Ya, melepaskan, tidak melekati dan memberikan untuk membuat orang lain tersenyum, itulah happiness-nya. Keren, ini film yang Ya, ya. asli keren banget. Ya, aku rasa sih tipikal film Pixar ya. Ini kan Disney Pixar. Film-film Pixar tuh kan bisa dilihat dari banyak perspektif gitu ya. Kalau mungkin anak-anak melihat dari karakter Luka yang unik gitu ya. Oh, ini makhluk air yang bisa akhirnya tinggal di darat gitu ya. Selama dia tidak basah, dia tidak akan berubah wujud yang mungkin itu menakutkan. Mungkin ini bisa jadi sebuah apa ya? Sebuah simbol gitu ya. Ketika kita adalah orang yang mungkin berbeda dalam tanda kutip gitu ya dengan orang pada umumnya, sehingga itu membuat kekhawatiran orang tua, kekhawatiran diri kita untuk bisa diterima itu ya, di lingkungan yang itu berbeda dengan kita itu ya. Ya kalau dikaitkan dengan isu ras, suku, agama, ya mungkin kan kalau yang etnis Tionghoa ya itu minoritas tuh kan. Kalau yang kayak aku gitu kan pribumi Jawa misalkan Islam gitu ya, majority gitu ya. Ibaratnya mungkin kalau dibawa isunya ke sana seperti itu. Kadang kan ya kita berteman kan berbeda etnis gitu ya, berbeda agama, tapi bisa akhirnya kan kita saling support gitu ya. Seperti Luka dan Alberto, cuman mungkin kita bergantian gitu ya. Kayak aku masih ingat waktu kuliah dirimu terus ngajak aku gabung ke Ormawa itu kan, karena mungkin yang ngelihat ya wah mungkin kan kamu nggak nawarin ke semua temen kan waktu itu ya. Coba buat Alberto. tapi kan bergantian kita memainkan peran Luka, peran Alberto dalam kehidupan kita hingga saat ini kan, benar nggak sih? Iya. Betul. Terus ini bro, karakter satu lagi, Erkul ya, Erkul atau Erkol itu ya, yang jadi musuhnya tuh loh. Iya, yang Mekiti itu. Nah, Mekiti bener ya, Mekiti banget. Itu juga kita bisa belajar sih kalau sebenarnya sih apa ya, dia punya goals yang baik sih, menjadi pemenang itu impian yang baik sih. Cuma ketika dia sudah dia sudah terbutakan oleh obsesi yang berlebihan, sekali lagi yang berlebihan itu kan akhirnya dia jadi seperti itu. Ya bisa jadi sih kita dalam menemukan ikigai itu juga kita perlu waspada dengan diri kita sih ya. Obsesi yang berlebihan, ambisi yang juga berlebihan itu segala yang lebih pastinya nggak baik sih. Kita bisa lihat dari tokoh yang Mekiti tadi ya, siapa namanya tuh? Oke. Ya, yang memperbudak dua anak-anak, tapi pada akhirnya anak-anak itu juga kesal juga ya, masih ingat kan? Kesal ya. Dijeburin ke pancuran itu ya, karena diperlakukan, dizolimi dalam waktu yang lama. Iya, pada juga. Iya sih, kalau di sekitar kita pasti akan ada ya, bahkan mungkin kita sendiri bisa jadi seperti sosok itu ya, sosok yang ambisius itu ya, kadang ketakutan ya, dan sebenarnya kan ketakutan untuk melepaskan trofi itu ya. Selama ini dia menjadi juara itu ya, padahal umurnya itu sudah harusnya sudah nggak memenuhi kan itu kan. Ini kan tahun terakhir dia itu kan. Bener. Tapi masih maksain ya. Janganlah kita jadi sampai seperti itu sehingga menghalangi ikigai orang lain. Tapi bisa jadi kalau disikapi secara positif ya oleh Luka memilih untuk kita fair play gitu ya, ikuti kompetisinya, tidak bermain dengan curang gitu ya, dan meskipun akhirnya dia mempertaruhkan itu ya, ketika
waktu racing itu ya, itu kan kayak apa ya, triathlon ya, ada berenang, makan, Bener. terus balap sepeda. Nah, Dan ketika itu kan hujan, terus si Albertonya kehujanan dan ya bawa payung kan. Ini spoilernya banyak ya teman-teman, hati-hati. Ya dia akhirnya si Luka pun akhirnya ya nggak peduli, nggak menang pun nggak masalah gitu ya, meskipun akhirnya identitas mereka sebagai makhluk bawah laut itu ketahuan kan. Nah itu juga nggak mudah itu ya, akhirnya orang ya mirip-mirip waktu pembahasan kita tentang Mulan ya, seringkali kan kita itu punya masa lalu yang mungkin ingin kita tutupi, kita punya apa ya, sesuatu yang mungkin tidak ingin orang lain tahu gitu ya, yang justru itu membuat kita kesulitan untuk mewujudkan ikigai. Kalau aku lihat bisa ada perspektif di situ sih, dimensi seperti itu. Gimana menurutmu? Ya bisa jadi sih, kita bisa lihat film Luka ini dari berbagai perspektif sih. Bener sih, setuju banget. Seperti kalau kita lihat sedikit melenceng dari ikigai sih, pada akhirnya manusia yang menerima si creature untuk hidup berdampingan itu juga menurutku keputusan yang luar biasa loh. Karena selama ini kan prejudice-nya terhadap si monster itu kan sesuatu yang jahat, buas, harus dibunuh gitu kan. Nah, tapi dia mereka bisa hidup bareng. Nah, itu dia. Ya, yang serem itu kan bapaknya si Julia itu ya. Apa yang kamu potong? Semua yang berenang aku potong. Serem banget. Ya, tapi pada akhirnya bisa menerima, itu kan sesuatu yang keren. Dan bapaknya itu juga yang ngomong, mereka bukan si creature, mereka adalah Luka dan Alberto. Iya, ada proses di mana mereka berdua membuktikan bahwa mereka bukan makhluk yang berbahaya juga itu ya. Artinya kan kadang masalah kepercayaan itu kan apa ya, percaya maksudnya misalkan aku percaya sama Boni percaya sama aku, itu kan nggak bisa cuman dari omongan ya. Selama ini ya kalau kembali lagi kalau dibawa ke isu sosial ya, kalau kita nggak pernah bersosialisasi misalkan ya, kita selama ini eksklusif gitu ya dengan kelompok kita itu ya, dengan etnis kita, dengan agama kita, dengan apa ya, partai politik kita mungkin ya, atau keyakinan kita, bagaimana kita bisa menerima orang lain kalau kita ingin bisa hidup berdampingan itu ya. Nah, kekhawatiran negatif itu ya, prasangka negatif ini kan akan tetap selalu ada kalau kita selalu dalam gelembung tersebut gitu ya, dalam kehidupan yang kita ciptakan dengan benteng-benteng itu ya. Itu kan kenapa ya kita bisa bersahabat hingga saat ini ya, lebih dari mungkin sudah 20 tahun lebih. Itu kan karena ya dirimu udah ngeliat aku juga kenal kamu ya, kita berantemnya gimana itu ya, dan akhirnya kita sudah lagi nggak mempermasalahkan masalah apa etnis, masalah agama itu ya. Ada banyak lah simbol-simbol itu, dan itu kan apa ya, ikigai kita itu akhirnya jadi lebih gampang itu ya untuk diwujudkan ketika kita bisa membuka diri, menerima dia, oh ini kebahagiaan untuk orang lain dan seterusnya. Itu sih menurutku yang aku lihat ya. Iya, kata kuncinya dua ya. Kita akan menemukan ikigai lebih baik ketika kita mau terbuka, dan ketika kita itu bukan hanya terbuka sih ya, kita juga mau untuk melepaskan, terbuka dan melepaskan itu ya, tidak melekati artinya. Ya, itu sih asik, bener asik. Thank you bro atas rekomendasi filmnya nih, bagus banget. Ya, kemarin nonton sama siapa? Sekeluarga nontonnya. Aku nonton semua. Komplit. Iya. Aku nonton sama anakku yang paling kecil, sama si Aura. Dan aku itu gak ngajak nonton. Pertamanya nontonnya sendirian. Biasalah, yang lain istriku pagi pada repot. Biasa kalau kakaknya lagi asik di kamar itu kan. Terus aku itu cuman nyanyi-nyanyi luka-luka gitu kan lagunya. Terus si Aura itu keluar gitu ya. Aku nggak tanya sih kenapa kok pengen nonton. Akhirnya kita nonton berdua. Jadi dia tuh karena aku ngomong aku nonton Luka itu, bapaknya biasa pengen ngajak sih itu ya. Yang tertarik cuma si Aura. Akhirnya nonton berdua sampai selesai itu ya.
Dan aku sih cuma cerita ini kayak mengingatkan di cerita ini Ghibli yang Ponyo. Oh, Ponyo. Iya. Ya kurang lebih kan seperti itu. Kebetulan nggak tahu kedua anakku ini senang sama dunia maritim gitu ya. Hewan-hewan laut itu mereka berdua. Itu sih. Oke, itu bincang santai kami berdua itu ya, membahas Ikigai dari film animasi Luca. Semoga berkenan dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini supaya kita bersemangat untuk bikin video Nawiki selanjutnya. Oke, sampai jumpa di Nauki.